Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat, ceria, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring e-learning. Sudah hampir 8 bulan kita tidak bertemu di kelas. Ibu harap kalian tidak lupa ya dengan Ibu. Ibu adalah Ibu Elis, Ibu Guru Bimbingan Konseling kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap memulai pembelajaran BK hari ini? Oke, sebelum kita mulai, mari atur posisi duduk yang nyaman. Lalu kita akan masuk ke materi, yaitu materi gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Dan ada berapa jenis gaya belajar? Nah, nanti kita simak di video berikut ini ya. Silahkan disimak. Apakah kamu pernah memperhatikan ada temanmu yang dapat lebih paham pelajaran dengan mendengarkan musik, atau juga ada yang lebih memahami pelajaran dengan membaca? Itulah yang disebut gaya belajar. Setiap orang mungkin mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Agar kamu lebih mengetahui gaya belajarmu, yuk simak informasi gaya belajar berikut ini. Apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Gaya belajar adalah ciri khas dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, mempelajari, mengingat, dan memahami sesuatu. Terdapat 3 jenis gaya belajar yang harus kamu ketahui. Simak yuk. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditory, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Termasuk jenis manakah gaya belajarmu? Ayo, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal yang baru, biasanya seseorang dengan gaya belajar ini perlu melihat sesuatu secara visual, sehingga lebih mudah mengerti dan memahami. Seseorang dengan gaya belajar ini merasa lebih nyaman jika belajar dengan menggunakan warna-warna, garis, ataupun bentuk. Sehingga orang yang dengan tipe gaya belajar ini biasanya memiliki ide-ide yang mengandung nilai artistik, seperti paduan warna, dekorasi, dan lain sebagainya. Nah, apa sih karakteristik gaya belajar visual? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mudah mengingat apa yang dilihat. Yang kedua, lebih mudah membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, cara bicaranya dengan tempo yang agak cepat. Yang keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Yang kelima, lebih menyukai atau melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang keenam, lebih mudah menerima instruksi secara tertulis. Yang ketujuh, tidak mudah terganggu dalam keramaian. Yang kedelapan, suka menggambar apapun di kertas. Cara belajar secara visual. Bagaimana sih cara belajar secara visual? Ayo kita bahas satu persatu. Belajar dari gambar maupun video, membaca buku yang tidak hanya tulisan tetapi juga ilustrasi. Saat belajar bisa sambil melakukan doodling atau menggambar sesuatu. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan dan membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditory. Seseorang dengan gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran sebagai alat untuk menerima informasi.
Mereka merasa dapat lebih mengingat pelajaran jika pelajaran itu didengar langsung. Orang dengan tipe ini membutuhkan informasi yang jelas sehingga tidak jarang mereka tidak menyukai suasana kelas yang riuh. Siapa di antara temanmu yang suka mengingatkan agar tidak ribut di kelas? Nah, bisa jadi mereka adalah tipe auditory. Karakteristik gaya belajar auditory. Yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang didengar. Yang kedua, senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terganggu dengan keributan. Yang keempat, kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual. Yang kelima, pandai menerikan suara ataupun irama. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara. Yang ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang terakhir, mudah mengingat nama orang saat berkenalan. Cara belajar secara auditory. Tadi kita sudah bahas karakteristik gaya belajar auditory, kini kita akan membahas satu persatu cara belajar secara auditory. Yang pertama, belajar sambil mendengarkan musik yang disukai. Kamu bisa merekam penjelasan guru dan memutarnya kembali saat belajar di rumah. Apabila membaca buku, kamu bisa sambil mengucapkan dengan suara pelan untuk memudahkanmu mengingat. Tapi pelan-pelan saja ya. Mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru dengan seksama, dan belajarlah dengan berdiskusi dengan teman supaya lebih mengingat dan memahami materi. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Seseorang dengan gaya belajar kinestetik akan mudah mempelajari dan memahami materi tidak hanya dari membaca atau mendengar, tetapi juga harus sambil mempraktikannya. Orang dengan tipe ini memperhatikan atau menyentuh agar memiliki pengalaman tersendiri yang berharga. Orang-orang dengan tipe kinestetik biasanya tidak betah di kelas. Mereka senang dengan pelajaran yang melibatkan gerakan, seperti olahraga dan menari. Apakah kamu di antaranya? Karakteristik gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, terkadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Yang keempat, saat berkomunikasi sering menggerakkan anggota tubuh. Yang terakhir, menghafal dengan melakukan kegiatan seperti berjalan. Cara belajar secara kinestetik. Seperti gaya belajar yang lain, kinestetik pun punya cara belajar tersendiri. Mari kita bahas satu persatu. Saat mendapatkan materi pelajaran, bila memungkinkan, segera praktikkan. Belajar sambil melakukan aktivitas yang menggunakan gerakan, misalnya sambil berjalan atau menjentikan jari. Melakukan eksperimen dari materi yang disampaikan. Mengunjungi tempat yang berkaitan dengan materi, misalnya pelajaran sejarah, maka kunjungilah museum dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apakah karakteristik gaya belajar tersebut ada pada dirimu? Ataukah gaya belajarmu adalah gabungan dari dua atau semua jenis gaya belajar? Yang pasti, jika kamu paham gaya belajarmu, maka belajarmu tidak akan terkendala. Asik ya mengetahui tentang gaya belajar. Setelah mempelajari materi ini, yang perlu kamu lakukan adalah pahami gaya belajarmu. Caramu belajar mungkin berbeda dengan temanmu. Jadi, saling menghargai ya. Setelah kamu paham gaya belajarmu, rencana apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika ada yang ingin dikonsultasikan, jangan sungkan untuk menghubungi guru BK kamu.
يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Oke, kita tadi sudah membahas tentang macam-macam gaya belajar, karakteristik gaya belajar, dan ciri-ciri gaya belajar. Semoga akan bermanfaat untuk kalian dalam memahami pelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, pertemuan ini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.